aku renungkan kasih-Mu dalam kisah hidupku. Kau membawaku, Kau menuntunku, mengiringku masuk rencana-Mu. Ku serahkan sisa waktuku dalam tangan kasih-Mu, karena ku tahu Kau di sampingku, setia sampai akhir hidupku. Bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini bejana-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu. Kini saatnya Tuhan, kami datang masuk dalam hadirat-Mu. Layakkanlah kami ya Tuhan pagi hari ini. Biar kerinduan kami benar-benar Engkau puaskan dengan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu adalah batu karang yang teguh bagi kami, menuntun kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Haleluya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa kami. Biar Engkau disenangkan melalui pujian kami. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Engkau hadir bersama kami Tuhan. Engkau hadir bersama kami di tengah-tengah ibadah kami. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Terasa dunia ini hampa, panas, tiada bermakna, semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan napasmu seperti pada putra-Mu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Terasa dunia ini hampa, panas, tiada bermakna, semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan napasmu seperti pada putra-Mu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyum-Mu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata
tepi gitaku, ku gapai madumu, belakang langit biru. Lebih lagi katakan, terasa dunia ini hampa, panas, tiada bermakna, semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakanlah seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam marah, mengukir permata di relutku rencana jiwaku, tembangkan rinduku di tepi gitaku, ku gapai madumu, belakang langit biru. Di hamparan padang kehidupan, mari Bapak Ibu coba seunang untuk bangkit berdiri. Ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam marah, mari Bapak Ibu seundang untuk bangkit berdiri. Di relungku rencana jiwaku, tembangkan rinduku di tepi gitaku, ku gapai madumu, belakang langit biru. Saudaraku kasih, mari kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Terasa dunia ini hampa, karena tiada bermakna, semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata di relungku rencana jiwaku, tumbangkan rinduku di tepi
gitaku, ku gapai madumu, belakang langit biru. Saudaraku kasih, kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Katakan, terasa dunia ini hampa. Dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa, amin. Nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata, di rangkumu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, belakang langit biru. Katakan, di hamparan padang kehidupan. Haleluya. Amin Tuhan. Ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata, di rangkumu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, belakang langit biru. Katakan dengan sungguh-sungguh, di hamparan padang kehidupan. Hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu Bapa. Perjalanan ini walau dalam bara, walau dalam bara mengukir permata, di rangkumu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, belakang langit biru. Belakang langit biru. Belakang langit biru.
kesempatan bagi kami untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar nasihat-Mu Tuhan, untuk kehidupan kami benar-benar hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah bagi kami Bapa, berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau. Berikan kami hati yang takut dan gentar yang sepatutnya kepada Engkau, agar kami benar-benar sungguh-sungguh Bapa, Engkau temui kami, Engkau dapati kami orang-orang yang benar-benar yang Engkau kehendaki dalam kehidupan mengikuti Engkau, sehingga kelak kami menutup mata kami di saat Engkau memanggil kami. Kami sudah siap, kami sudah tahan berdiri di hadapan tahta pengadilan-Mu Bapa. Sebab itu bukakan setiap rahasia kebenaran firman-Mu. Kau menjamah setiap hati kami yang saat ini yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lawat kami Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini untuk berbicara apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Ya pataka sekena ya rauno yorona sekena Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya memang semorotakana ya sekena haleluya, ya resekera mato. Haleluya. Kami sambut Tuhan kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita selalu diberi kesempatan bagi Tuhan untuk kembali mendengarkan suaranya, mendengarkan nasihatnya. Bapak Ibu Saudari jangan bosan-bosan mendengar nasihatnya, amin. Amin. Ya, selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nanti kalau sudah tidak ada kesempatan lagi Bapak Ibu, jangan menyesal gitu ya. Selagi ada waktu, di sisa-sisa waktu ini Tuhan masih memberikan kita waktu. Kita bisa beribadah, kita bisa mendengarkan suaranya. Ini adalah satu anugerah bagi kita. Sebab itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ini benar-benar kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan serius, dengan fokus Bapak Ibu ya. Kenapa saya katakan kita harus serius, kita harus fokus dengan kesempatan yang Tuhan beri ini. Sebab kita tidak tahu ke depan apa yang terjadi Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Nah, banyak orang menganggap bahwa dipikirnya bahwa ke depan itu semakin baik, semakin membaik keadaan dunia ini. Sehingga kehidupannya ya biasa-biasa saja, tidak takut dan gentar kepada Tuhan, tidak memiliki suatu kehausan kepada Tuhan, menganggap Tuhan itu tidak ada. Ini yang saya perhatikan dan saya lihat Bapak Ibu. Saya sangat sedih melihat hal-hal seperti ini, bahwa orang-orang ini kok nggak peka ya, orang-orang ini kok nggak mengerti bahwa kalau dia mati itu kemana, bahwa di dunia ini seperti pujian kita, serasa dunia ini hampa fana, tiada bermakna ya. Semua kelabu yang elok pun
semu. Tidak ada artinya dunia ini. Gak ada gunanya Bapak Ibu semua kita tinggalkan. Tapi orang tetap mau mencari kesenangan dunia ini. Sepuas-puasnya. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Saya mau katakan hari-hari ini. Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Nanti saat kita mati, kita pasti pulang. Kita pasti akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita ini selama kita ada di dunia ini. Harus ingat ini, harus perhatikan ini Bapak Ibu. Harus diperkarakan ini. Kita pulang itu kemana? Kita pulang pasti mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Orang kok nggak takut? Orang tidak merasa bahwa kalau dia pasti mati. Mungkin dia merasa bahwa aku masih muda, aku masih sehat. Mungkin hari ini dia sehat, mungkin dia nyaman. Sehingga dia tidak memperkarakan hidupnya kelak. Dia tidak tahu Bapak Ibu keadaan dunia ini bukan semakin membaik. Hari ini mungkin kita lihat keadaan nyaman-nyaman, tenang-tenang saja. Loh, seketika sesuatu yang mengerikan datang terjadi atas hidup kita. Kita tidak siap. Apa yang terjadi? Di dalam kehidupan kita jangan menyesali nanti. Jangan menyesal, aduh kenapa aku tidak bersiap-siap? Kenapa aku tidak berkemas-kemas selama aku ada di dunia ini? Kenapa aku nggak sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kenapa aku tidak mempersiapkan diriku kepada Tuhan? Kenapa aku tidak mencari perkara-perkara yang di atas? Artinya aku mencari perkara-perkara yang dari Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini yang sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Nah, kalau Bapak Ibu saudari tidak pernah memperkarakan ini kepada Tuhan, saudara tidak tahu tujuan hidup saudara itu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara hanya mendengar bahwa kalau percaya Yesus itu selamat, cuma itu. Kita dibodohi Bapak Ibu. Kita disesatkan. Kita hanya percaya kepada seorang pendeta atau gembala. Kita tidak tahu, tidak semua Bapak Ibu. Yang namanya pendeta atau gembala itu menyatakan kebenaran yang benar-benar benar. Kalau hari ini Bapak Ibu, kalau gereja di tempat ini, saya sebagai gembala di tempat ini, diberikan pengertian kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, baru belakangan, tahun-tahun belakangan ini disingkapkan. Baru tahun-tahun belakangan ini ternyata kebenaran yang benar-benar daripada Tuhan itu, wow, baru sekarang Tuhan, kenapa baru sekarang aku diberitahu, aku diberi disingkapkan kebenaran ini, dibukakan rahasia kebenaran ini. Pada sebelumnya, waktu-waktu tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan itu belum seperti tahun-tahun belakangan ini. Baru jelas tujuan kekristenan itu. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Itu yang membuat saya takut dan gentar. Itu yang membuat saya hari-hari ini, tahun-tahun belakangan ini, sampai saat hari ini terus mengejar seperti apa yang Dia kehendaki Bapak Ibu Saudara. Yang sering saya sampaikan di sini, yaitu mengembalikan kerancangannya yang semula, serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Ini Bapak Ibu tujuan kekristenan itu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Ini kekristenan yang sejati Bapak Ibu. Di Filipi 3 ayat yang ke-10 kita mulai baca Bapak Ibu Saudari. Filipi 3 ayat yang ke-10.
11, 12 sampai 16 ya Bapak Ibu, saya akan baca kepada kita pada pagi hari ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal-hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, dengan jelas ya, Rasul Paulus di sini menyatakan di ayat yang ke-13 tadi, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sebelumnya pun dia tidak tahu Bapak Ibu ya. Setelah dia mengerti kebenaran yang benar-benar, dia berlari, dia menuju mengejar, dia melupakan hal-hal yang telah di belakangnya yang tidak berguna. Dia mengejar dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya dia mengarahkan diri kepada sesuatu kebenaran yang Tuhan berikan, yang Tuhan singkapkan kepada Rasul Paulus ini dan kepada kita hari ini. Dia mengejar kesempurnaan itu. Mengejar kesempurnaan itu butuh perjuangan, bersungguh-sungguh. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh Bapak Ibu, tidak bisa mencapai ini. Tidak bisa. Rasul Paulus sendiri mengejarnya. Kalau-kalaupun ini aku bisa mencapainya, dia berjuang. Dia sudah berjuang, dia pun merasakan belum benar-benar sempurna. Tapi Tuhan melihat kita Bapak Ibu saudari, kita melakukannya, kita berjuang. Standar kesempurnaan hanya Tuhan yang tahu. Mungkin standar manusia kita sudah lakukan berjuang, tapi di hadapan Tuhan kita tidak tahu standar yang Tuhan inginkan. Tapi kita terus berjuang Bapak Ibu, terus mengejar kesempurnaan ini. Jangan jangan menyerah, jangan putus asa. Kalau hari ini kita gagal melakukannya, terus lakukan terus. Tuhan melihat betapa hati kita sungguh-sungguh serius kepadanya. Ya, jangan mental block. Hari ini tidak bisa lakukan, ya sudah, aku tidak bisa, tidak mungkin aku bisa kudus, tidak mungkin aku bisa sempurna seperti apa yang Tuhan firmankan. Banyak orang seperti ini Bapak Ibu, tidak mau berjuang. Akhirnya nanti saat dia mati, saat kita menghadap tahta pengadilannya, kita tidak tahan berdiri Bapak Ibu. Kenapa hari ini Ketua Sinode kita memberikan tema Natal tahun ini, tahan berdiri, ya, tahan berdiri Bapak Ibu. Karena sangat mengerikan saat kita mati itu nanti.
Kalau kita tidak melakukan apa yang Dia kehendaki, kita tidak hidup kudus. Kita tidak hidup. Kita hidup harus tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak hidup kudus ini, Bapak Ibu, kita tidak akan tahan berdiri. Betapa ngerinya tahta pengadilan ini, Bapak Ibu. Jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh, Bapak Ibu Saudara. Apa yang disampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Jangan anggap remeh. Banyak orang menganggap remeh. Aduh, orang yang serius ini sangat sedikit sekali. Memang tidak mudah hidup kudus. Hidup tidak bercacat, tidak bercela ini tidak mudah. Sulit sukar jalannya, Bapak Ibu. Makanya gereja-gereja hari ini kalau disampaikan tentang kekudusan, hidup tidak bercacat, tidak bercela, langsung protes. Karena terbiasa diajarkan bahwa kalau di gereja percaya Yesus selamat. Kalau kau percaya Yesus, kau rajin ke gereja, kebayar perpuluhan, hidupmu diberkati, kamu pasti masuk surga. Itu yang diajarkan, Bapak Ibu. Ini yang menyesatkan umat-umat Tuhan hari-hari ini. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu dari dikasih Tuhan, itu adalah kebenaran, pemberitaan itu menyesatkan saudara. Saya pernah melakukan ini soalnya, Bapak Ibu. Saya tahu dan saya bertobat hari ini. Saya juga sama seperti para pendeta-pendeta pada hamba-hamba Tuhan pada umumnya, mengajarkan kebenaran firman Tuhan pada waktu itu sebelum saya disingkapkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya mengatakan kepada jemaat supaya jemaat betah di gereja ini, supaya gereja ini tetap eksis. Kasih firman-Nya yang enak-enak saja, yang mengenakan telinga. Dan supaya gereja ini diberkati, pendeta ini banyak uang, saya katakan bayar perpuluhan, memberi supaya kamu diberi. Bukan salah, Bapak Ibu, kalau kita memberi. Tapi ajarkan dulu kebenaran, ajarkan dulu apa yang Tuhan kehendaki, serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Ajarkan dulu ini, didik ini. Jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi jemaat itu harus dijadikan murid. Bukan hanya kumpul-kumpul menyenangkan telinga. Habis gereja pulang, habis itu sibuk dengan urusan-urusan hal-hal yang tidak perlu, mengejar keinginan-keinginan, memuaskan keinginan dunia ini. Itu yang ada, Bapak Ibu. Yang terjadi, orang-orang Kristen itu seperti ini. Nah, kalau orang-orang seperti ini, keadaan seperti ini, wow, Tuhan datang dan kita mati, kita akan menyesal. Mungkin kalau ada jemaat Tuhan di tempat ini, kalau saya tidak bertobat, Bapak Ibu, ya, saudara dipanggil Tuhan duluan. Saudara ditolak oleh Tuhan karena tidak melakukan kehendaknya. Mungkin yang duluan meninggal itu berkata seperti, kenapa gembalaku tidak menyatakan kebenaran ini kepadaku? Menyesal dia di sana. Sebab itu saya tidak mau, Bapak Ibu, kalau saudara hari ini dipanggil Tuhan dan saudara melakukan apa yang disampaikan di tempat ini. Sehingga Tuhan bilang, kau sudah melakukannya, aku berkenan kepadamu. Betapa sukacitanya Bapak Ibu. Betapa sukanya kita, bersukacitanya kita. Kalau kita ditemui Tuhan, kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Kita sudah layak di hadapan Tuhan. Inilah gereja di tempat ini. Saya sebagai gembala di tempat ini berjuang. Sekudus-kudus, sesuci-suci, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Saya mengejar ini. Saya mengejar ini. Seperti Rasul Paulus menyatakan nasihat-nasihatnya kepada jemaat di Filipi ini. Yang menyatakan ayat yang ke-17, saudara-saudara, ikutilah teladanku
dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Rasul Paulus jadilah, ikutilah teladannya, karena Rasul Paulus berjuang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya ingin menjadi teladan bagi saudara di tempat ini. Sebab itu saya mengejar apa yang Tuhan kehendaki. Sesuci-suci, sekudus-kudusnya hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Enggak mudah memang Bapak Ibu, kedengarannya sombong. Kedengarannya mungkin mana bisa. Bapak Ibu saya katakan, kalau kita mengatakan mana mungkin kita bisa hidup kudus, mana mungkin kita bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela. Saudara adalah meremehkan Tuhan. Saudara memberontak kepada Tuhan. Saudara tidak percaya kepada Tuhan. Kalau saudara mengatakan mana mungkin kita bisa kudus, Tuhan sendiri yang mengatakan. Bapak Ibu sudah di 1 Petrus ayat 1 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan sendiri yang berkata, firman Tuhan yang berkata. Kalau dia berkata kuduslah kamu sebab aku kudus, Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau kita katakan mana mungkin kita bisa kudus, berarti saudara membantah Tuhan, saudara melecehkan Tuhan. Tidak usah percaya kepada Tuhan, tidak usah berkata aku orang Kristen, aku pengikut Yesus. Tapi saudara katakan tidak mungkin bisa kudus, berarti saudara tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau saudara hari ini berkata aku percaya kepada Tuhan, saudara harus mengejar kekudusan. Karena Tuhan yang berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala perkara yang besar, yang tidak mungkin jadi mungkin. Kalau kita berjuang, nah kalau saudara tidak berjuang, bagaimana bisa mencapai kekudusan ini dalam hidupmu? Mental block langsung, tidak mungkin. Karena apa Bapak Ibu? Masih menikmati kesenangan dunia ini, keinginan, hawa nafsu yang tidak mau dimatikan dalam dirinya. Inilah yang Rasul Paulus bilang, aduh Tuhan, yang dia lakukan, dia berjuang untuk hal ini. Sehingga sesuatu yang fana di dunia ini ditinggalkan semuanya. Seperti Tuhan Yesus, dia rela menderita. Dia rela disalib. Padahal Tuhan Yesus tidak perlu. Dia anak Allah. Dia rela memberi nyawanya untuk saya dan saudara. Dia rela menanggalkan kemuliaannya untuk saya dan saudara. Ini yang kita teladani Bapak Ibu. Rasul Paulus sudah meneladani apa yang Yesus lakukan. Nah kita orang Kristen harus seperti ini. Ini jalannya orang Kristen. Orang Kristen yang sejati ini jalannya. Kalau saudara mau jadi orang Kristen palsu, ya itu tadi, mana mungkin bisa kudus. Bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyatakan ini, dia kerjakan yang lain. Dia melakukan yang lain. Dia menikmati keindahan dunia. Mencari yang senang-senang. Ikut Yesus itu cari enak-enak. Mujizat, bukan salah mujizat. Tapi jangan itu tujuannya. Tujuan kita itu harus serupa seperti Yesus. Sempurna seperti Bapa. Itu tujuan kita menjadi orang Kristen. Kalau kita sudah melakukan apa yang dia kehendaki Bapak Ibu, saudara tidak usah ngomong-ngomong, saudara tidak minta-minta sama Tuhan. Dia tahu segala kebutuhan kita. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenaran, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Sesuai kebutuhanmu. Kalau saudara minta melebihi dari kebutuhanmu, bukan firman Tuhan Bapak Ibu, itu keinginan dagingmu. Cukup. Ada makanan, ada pakaian, cukup. Cukup. Kalau kau diberkati, kalau Tuhan mempercayakan kita untuk diberkati Tuhan, bukan untuk memuaskan keinginan kita, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Pekerjaan Tuhan juga perlu uang. Butuh orang-orang yang diberkati oleh Tuhan supaya efektif dalam pelayanan. Tapi banyak orang diberkati lupa untuk kepuasannya sendiri, untuk kesenangannya sendiri, sehingga tidak bisa dipercaya untuk mengelola pekerjaan Tuhan, untuk dipercayakan proyek besarnya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak hal Bapak Ibu yang benar-benar saya katakan Tuhan mau mencari orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan yang benar-benar sesuai dengan kehendak. Artinya yang sesuai dengan yang Dia kehendaki itu Bapak Ibu, sesuai standarnya Tuhan. Banyak sesuai dengan standar manusia, banyak seperti kita dulu. Tapi yang Tuhan inginkan hari-hari ini pelayanan di tempat ini, yang saya tahu yang Tuhan ajarkan kepada saya, melakukan sesuai dengan kehendaknya. Sulit, tapi harus. Tuhan sudah keberkenan. Tuhan, apalagi yang harus kuperbuat, apalagi yang harus kulakukan, apa yang hidup tidak berkenan di hadapan-Mu. Ini terus yang saya cari supaya hidup saya benar-benar berkenan di hadapannya, sesuai dengan standarnya Tuhan. Itu tidak mudah Bapak Ibu, terus mengejar ini. Sulit memang. Sehingga Tuhan mencari. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku. Hadirat-Mu. Dia temukan. Saya rindu saya ditemukan Tuhan di dunia ini. Selama ada di dunia ini, aku berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita hidup Bapak Ibu, Dia ada, Dia hadir dimanapun kita ada. Apa yang kita lakukan, Dia lihat. Siapa anak-anakku yang sungguh-sungguh, siapa yang benar-benar berjuang untuk hidup berkenan. Ini yang saya cari, ini yang saya berjuang untuk lakukan itu, supaya hidup saya terus berkenan. Tapi orang gak peduli dengan hal ini, sibuk. Kalau ada masalah, sibuk dengan masalahnya, memberhalakan masalahnya. Sibuk dengan kesenangan-kesenangan pribadinya. Bukan salah Bapak Ibu. Benar saya katakan Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Jangan anggap remeh hari ini loh, nanti menyesal, benar-benar menyesal nanti. Sulit memang untuk melakukan ini. Sulit. Saya pun berjuang. Saya pun merintih. Saya pun menangisi hidup saya. Meratapi diri saya. Supaya saya benar-benar bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak mudah. Tapi inilah kekristenan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, ini. Banyak orang gak suka dengan hal ini. Pesimis memang melihat keadaan dunia seperti ini. Tapi setan pun tidak suka Bapak Ibu. Setan tidak suka. Kebenaran di tempat ini benar-benar menyatakan kebenaran yang sungguh-sungguh. Banyak hal. Dia mau menggagalkan rencana Tuhan. Sebab itu saya katakan di tempat ini, berjaga-jagalah senantiasa. Sebab iblis
seperti singa yang mengaum mencari mangsanya. Dia cari anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Di situ dia diizinkan. Dia serang. Tapi kalau kita sudah bersiap, kita sudah berjaga-jaga. Saya bilang kepada aktivis di tempat ini, iblis itu pintar, iblis itu kuat kepada orang anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia kuat. Tapi kalau kita orang yang hidup di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita sembunyi di hadiratnya Allah, kita berlindung di hadiratnya Allah, iblis itu bodoh. Sebab itu kita harus hidup kudus, hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa, Bapak Ibu. Gak bisa, kita jangan menganggap remeh setan itu. Hanya saudara, sebut aja di dalam nama Yesus pasti kalah iblis. Wah, hidupmu gak benar. Hidupmu tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Diketawain setan, saudara. Diketawain setan. Hidup harus benar dulu, harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kita wajib dilindungi oleh Tuhan. Minta dilindungi oleh Tuhan, tapi hidup tidak berkenan, hidup tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mana bisa dilindungi sama Tuhan. Orang yang dilindungi oleh Tuhan adalah orang yang benar-benar berjuang, hidup melakukan apa yang Dia kehendaki, hidup kudus, hidup suci, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Iblis tidak bisa macam-macam. Makanya hari-hari ini yang mengatakan hamba Tuhan, aktivis, pintar berkhotbah, pintar berkata-kata rohani, kita lihat buahnya, Bapak Ibu. Tidak menjamin seorang rohaniwan, seorang yang hebat, mengatakan diri sudah benar. Belum tentu. Semuanya lihat buahnya, Bapak Ibu. Hari ini banyak terseret, kalah, karena tidak berjaga-jaga. Karena artinya tidak berjaga-jaga itu artinya melakukan kehendak Tuhan, itu namanya berjaga-jaga. Bukan berjaga-jaga seperti satpam di depan sana, pakai baju satpam, pakai baju doang. Artinya berjaga-jaga di sini memperlengkapi kehidupan kita, hidup yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Setiap hari selidiki aku Tuhan, apakah hidupku sudah berkenan atau tidak. Itu yang berjaga-jaga. Perkataan, pikiran, perbuatan kita, itu yang kita jaga, itu yang dikatakan berjaga-jagalah. Nah, saudara tidak berjaga-jaga saat kita mau berjaga-jaga, ada ujiannya, Bapak Ibu. Ada ujiannya yang kita tidak sadari kadang-kadang. Kalau ujian dikasih tahu ya enak banget ujiannya. Itu orang Kristen murahan namanya. Kalau orang Kristen itu mahal. Menjadi pengikut Yesus itu mahal, Bapak Ibu. Menjadi muridnya itu mahal. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Itu yang kita harus lakukan setiap hari, berjaga-jaga. Mungkin ada perkataan orang yang tidak mengenakan telinga kita. Kita berjaga-jaga, saya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya harus diam. Saya berkata, Tuhan berkati dia, beri aku kekuatan.
Nah, itu namanya berjaga-jaga. Tapi saat saudara diuji, ada kata-kata yang menyakitkan hati saudara, saudara langsung marah. Itu namanya saudara tidak berjaga-jaga. Saudara kalah. Saudara tidak akan lulus. Saudara tidak akan bisa menjadi murid yang cerdas. Murid yang cerdas, rohani yang cerdas, Bapak Ibu, kalau kita benar-benar terpaut dengan Tuhan, fokus sama Tuhan. Nah, kalau saudara menganggap remeh, saudara hanya setengah-setengah mengikuti Tuhan, tidak bisa mencapai ini. Saudara takut, saudara masih khawatir akan kehidupan saudara, tidak bisa. Ikut Yesus itu percaya 100%, Bapak Ibu. Bulat. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Jangan khawatir, takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawa. Ini standarnya, Bapak Ibu. Tanpa itu tidak bisa mencapai kekudusan, tidak bisa melihat kemuliaan Allah, tidak mungkin bisa dipercaya untuk sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kita selama kita ada di dunia ini. Kita tidak akan bisa menjadi berkat, menjadi terang. Sebab itu saya katakan kepada Tuhan, kalau boleh, enggak juga enggak apa-apa Tuhan, yang penting hidupku berkenan. Supaya aku pulang, aku menghadap di tahta pengadilan-Mu, aku tahan berdiri, aku kuat berdiri, karena aku sudah siap, aku sudah berkenan. Kalau Tuhan percayakan aku juga selama aku ada di dunia ini, aku bisa menjadi berkat bagi orang lain, aku bisa memenangkan jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Puji Tuhan. Kalau Tuhan boleh, enggak juga enggak apa-apa Tuhan. Aku tetap mencari kebenaran itu. Aku tetap berjuang. Kebanyakan orang sibuk bagaimana pelayanan ini, mengejar eksisnya pelayanan ini. Lupa hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup sesuci-sucinya, sekudus-kudusnya. Kadangkala kami sebagai hamba Tuhan itu kelihatannya melakukan kegiatan, kita menganggap bahwa itu sudah benar. Belum tentu, Bapak Ibu. Mungkin pengen pelayanan ini kelihatan eksis untuk nama baik, supaya kelihatan pelayanan ini pelayanan diberkati. Sangat tipis, Bapak Ibu. Hari-hari ini saya dikoreksi oleh Tuhan. Apa motivasimu, Esther? Selidiki kembali hatimu. Apa tujuan? Yang terpenting adalah hidupmu kudus, hidupmu tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Wow, kaget saya saudaraku. Oh iya ya Tuhan. Setiap ambisi apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kelihatannya melakukan secara rohani, tapi belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sulit, Bapak Ibu, apalagi kami sebagai hamba Tuhan ini tidak mudah. Cari benar-benar sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak mudah, Bapak Ibu. Saat Tuhan tidak jawab doa kita, saat orang pelayanan kayaknya tidak dihadiri orang, tidak kelihatan ada sesuatu, apakah kita tetap punya hati, punya haus dan lapar, punya semangatnya Tuhan? Artinya semangatnya Tuhan itu, Bapak Ibu, di dalam diri kita gairah yang dari Tuhan itu jangan dicampur dengan gairah manusia kita. Hari ini saya belajar itu, Bapak Ibu.
Gairah Tuhan dengan gairah, masih ada gairah manusia itu sulit untuk kita membedakannya. Benar, Rasul Paulus itu loh Bapak Ibu, yang benar-benar itu gairah Tuhan Yesus yang dia jalani. Ada duri dalam daging. Ada duri dalam daging itu Bapak Ibu gak nyaman. Hari ini saya belajar tentang hal ini. Gairah yang daripada Tuhan itu kelihatannya yang kita rasa itu sepi. Di situ ujiannya. Kalau kita terpancing ingin gairah manusia, kita mencari kesenangan, kepuasan manusia itu ada campur aduknya, itu masih ada gairah manusia, gairah dunia. Kalau memang betul-betul gairah Tuhan itu Bapak Ibu betul-betul dimatikan semuanya, seolah-olah serasa dunia ini hampa. Saya akan nyanyi ini Bapak Ibu, dengar ya, pujian ini benar-benar memberkati saya yang saya jalani hari-hari ini. Benar-benar dulu saya tidak paham lagu ini, setelah saya jalani hidup pujian ini. Amin. Hidup pujian ini, dulu saya tidak ngerti kata-kata puitisnya begitu dalam artinya. Karena apa? Tidak dijalani, tidak dipraktekkan. Setelah saya mempraktekkan pujian ini, wow. Saya akan pujian ini. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir peradaban, bidangku rencana jiwaku, tembangkan rinduku di tepi gitaku. Ku gapai madumu belakang langit biru. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata,
belakang langit biru, belakang langit biru. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, ini anugerah bagi saya. Saya baru mengerti yang benar-benar kalau kita sudah mencapai hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela, sudah tidak punya keinginan apapun di dunia ini, ambisi-ambisi sudah tidak ada. Mau begini, mau begitu, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Tidak ada artinya semua itu. Baru Bapak Ibu, benar-benar rasanya sepi karena tidak terbiasa. Karena gairah kita itu biasa gairah dunia, gairah manusia kita. Saya rasa wow, ini yang benar-benar gairah yang daripada Tuhan. Itu gak ada keinginan. Mau Tuhan kasih begini ya udah, gak apa-apa Tuhan. Orang mau ini gak merasa mengingini. Hanya berbahagia kalau kita bisa merajut senyumnya Tuhan. Merajut senyumnya Tuhan dalam posisi yang Tuhan beri seperti ini. Itu membuat kita berbahagia, mengukir permata. Amin. Mengukir sesuatu. Kita menggapai madunya Tuhan nanti di belakang itu, di langit baru, bumi baru. Amin. Itu yang kita raih Bapak Ibu. Sulit memang. Wow. Dunia ini sudah terbiasa dengan gairah duniawi, kesenangan duniawi. Belum bisa mencapai kekudusan sesuci-suci ini, tidak mudah. Tidak mudah, sangat sedikit sekali orang-orang yang bisa mencapai. Tapi tidak ada pilihan Bapak Ibu. Saya pilih ini dah. Makanya Rasul Paulus bilang, segala sesuatu yang di belakang yang ada kulupakan semua. Seperti sampah, tidak ada artinya. Mengejar yang di depan, yaitu langit baru, bumi baru. Amin. Ya. Tapi harus menyangkal diri, pikul salib. Hidup orang Kristen ini. Tetangga punya ini, biar aja. Kelihatannya di sana, wow, rame, biar aja. Yang penting aku cari perkenanan Tuhan. Yang penting aku mau hidup suci, sesucinya, sekudus-sekudusnya. Wow, Bapak Ibu tidak mudah. Hari-hari ini saya banyak berdiam. Tidak punya keinginan. Sebab itu bulan-bulan ini, bulan Desember, orang Kristen merayakan hari Natal. Seharusnya tujuan kita Bapak Ibu, tujuan kita menjadi orang Kristen itu adalah untuk mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Jangan selalu melihat kelahiran Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Melihat lahir, bayi yang lahir. Ya. Kita harus melihat orang Majus yang memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Seperti Maria dengan Yusuf memiliki hati yang tulus, hati yang rendah hati. Ini makna Natal Bapak Ibu. Bukan hanya pesta kemeriahan. Itu yang dilakukan setiap orang Kristen. Makanan bukan salah Bapak Ibu.
Tapi inti pesan Natal di tahun 2021 ini bagi kita adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita merayakan Natal. Kita harus dewasa di dalam rohani kita. Hidup berkenan, hidup sesuci-suci, sekudus-kudusnya. Walaupun saudara tidak punya apa-apa, tapi saudara mengejar kesucian, saudara mengejar kekudusan, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Itu nilainya saudara di hadapan Tuhan. Jangan saudara minta dinilai oleh manusia. Aduh, aku gak punya apa-apa di tahun ini, aku gak punya baju yang baru, aku gak punya makanan, hidangan yang bagus, yang enak. Tapi kalau saudara mengejar kekudusan, saudara mengejar hidup tidak bercacat, tidak bercela, itu nilai yang sangat berharga di mata Tuhan. Saudara mengukir permata. Ini yang kita cari. Ini makna Natal di tahun ini, saudaraku. Kita mengejar kekudusan. Tahun 2022 kita kejar kekudusan sampai sesuai dengan standarnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita angkat pujian ini. Amin. Tidak usah merasa aku yang paling menderita. Kalau saudara menderita karena keinginan dunia, saudara tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau saudara hari ini menderita bersama-sama dengan Tuhan, melakukan apa yang Dia kehendaki, saudara akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Inilah gairahnya Tuhan. Berikan gairah ini Tuhan bagi kami. Gairah kekudusan, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu. Hidup berkenan di hadapan-Mu. Mungkin selama ini kami salah Tuhan, tapi hari ini kebenaran firman-Mu mengingatkan, membukakan bagi kami gairah yang daripada Tuhan adalah mengejar kekudusan. Hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, terasa dunia ini hampa. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasmu pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut perjalanan ini, walau dalam bara mengukir permata, dirangkul rencana jiwaku, tembangkan tepi kitabmu, ku gapai madumu, belakang langit.
rindu hidup suci, hidup kudus, hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Saudara memiliki kerinduan ini, saudara angkat tangan. Saudara angkat tangan. Saudara akan dimampukan oleh Tuhan. Haleluya. Inilah harta yang sesungguh-sungguhnya Bapak Ibu yang saudara harus kejar, yang saudara harus raih dalam hidup ini. Inilah yang berbahagia, yang sesungguh-sungguhnya saudara. Kalau saudara mengejar hidup sesuci-sucinya, sekudus-kudusnya, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Saudara jangan mengingini banyak keinginan-keinginan yang tidak mempermuliakan Tuhan, yang membuat kita tidak hidup kudus, hidup benar-benar layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau memberkati mereka yang rindu hidup kudus. Kau yang memberi kekuatan bagi setiap umat-umat-Mu. Bagimu tidak ada yang mustahil, Bapa. Haleluya. 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 Ya Ramas ekenamon dorotokonamon. Saudara tahu kita pasti pulang. Kita pasti menghadap Bapa di tahta pengadilannya, Bapak Ibu. Sebab itu kita kejar hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita angkat tangan, kita katakan Immanuel beserta kita. Dia beserta kita, saudaraku. Immanuel. Immanuel.
Namamu disebut Immanuel. Kau Tuhanku, Allah beserta di dalam Immanuel, beserta kami selamanya. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu bagi kami pada pagi hari ini, melewati kebenaran firman-Mu, melewati suara-Mu yang mengingatkan kami, menegur kami, mengajarkan kami, mempersiapkan diri kami supaya hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan kami yang selalu berserta di dalam kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Kau memberkati Tuhan, Kau memberikan kekuatan untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Dalam tangan kasih-Mu, karena ku tahu Kau di sampingku, setia sampai akhir hidupku. Bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku